Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kemiskinan dalam Perspektif Islam. Kami dari kelompok 9 beranggotakan yang pertama Wahyu Anikmatul Lailiyah, kedua Delna Nurfuri Anggraini, ketiga Elis Cornelia Putri, 4 Laili Irfana. Definisi kemiskinan. Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Di dalam Kamus Lisanul Al-Arabi, pengertian kata miskin dibedakan dengan kata fakir. Dalam bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata sakana yang terdiri dari atas 3 huruf sin, kaf, dan nun yang bermakna dasar diam atau tenang sebagai lawan dari berguncang dan bergerak. Berikut definisi kemiskinan menurut para ahli. Benjamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Kemiskinan dalam sudut pandang Islam. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Namun, di negara kita sesungguhnya faktor-faktor di atas sudah mulai dibenahi walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun setengah-setengah. Menurut Islam, dengan adanya bantuan orang kaya tersebut agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran atau kemiskinan akan menjadikan manusia pada kekufuran. Penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender. Di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan. Keempat, hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur. Sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air, dan kondisi sanitasi yang lebih baik. Kelima, lokasi geografis. D. Ukuran kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatnya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayokyo 2000 diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapat per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kilo beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan dan 30 kilo beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung secara 2100 kilokalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan atau perumahan, berbagai barang dan jasa pakaian.
Solusi kemiskinan. Cara pemerintah mengatasi kemiskinan yaitu membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung usaha mikro, menjaga kestabilan harga barang pokok, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung, mengembangkan balai latihan kerja, mempermudah birokrasi investasi. F. Zakat dan kemiskinan. Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata dasar dari masdar yang berarti tumbuh, berkah, bersih, suci, dan baik. Sedangkan secara terminologis, banyak ulama maupun para ahli menafsirkannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.